Ya, Mem cuma mau menambahkan penjelasan tentang SKS. Ya, jadi SKS Sistem Kredit Semester yaitu akan ada di tiap-tiap mata kuliah ya. Jadi mata kuliah itu sudah beda dengan pelajaran yang ada di SMA ya. Jadi mata kuliah itu sudah punya bobot masing-masing. Ya, jadi bobot mata kuliah itu dimuat dalam SKS. Ya, jadi kalau misalnya mata kuliah itu bobot SKS-nya tinggi, ya berarti muatan atau bahan kajian yang ada di dalam mata kuliah itu luas. Ya, jadi ada yang 2 SKS, ada 3 SKS, ya ada mata kuliah kita itu 8 SKS. Ya, jadi 1 SKS itu sama dengan 170 menit. Ya, jadi 1 SKS sama dengan 170 menit. Ya, yang mana 50 SKS saja ya yang sebagai tatap muka. Ya, selebihnya 60 SKS tugas terstruktur dan 60 SKS tugas 60 menit, sorry ya. 170 menit, 50 menit tatap muka, 60 menit tatap muka, tugas terstruktur dan 60 semuanya itu dimuat dalam kredit semester. Ya, jadi usahakan nanti saat kuliah ya semua mata kuliah yang diprogram ya diperhatikan SKS-nya. Ya, jadi semampunya ya yang paling tinggi SKS-nya nanti kalau dapat poin mata kuliah itu, skor mata kuliah kan dia dinilai bobot ada A, B, C, D, dan E. Ya, A itu poinnya 4. Ya, B 3. Ya, jadi kalau misalnya SKS-nya dapat mata kuliah itu SKS-nya 5, ya nanti kalau dia dapat A berarti 4 dikali 5. Ya, maka dapat 20. Ya, usahakan mata kuliah yang tinggi SKS-nya jangan sampai rendah. Ya, bukan memang merendahkan ya mata kuliah yang rendah SKS-nya, tapi setidaknya ya jangan sampai mata kuliah yang tinggi SKS-nya itu mendapat nilai yang di bawah ya, C atau D ya, E. Itu kan sangat berpengaruh kepada IPK adik-adik. Ya, IPK-nya nanti itu berpengaruh kalau SKS-nya tinggi. Ya, yang kedua ya adalah KRS. Ya, KRS, Kartu Rencana Studi. Ya, jadi di dalam KRS itu sudah ada muatan-muatannya ya yang mana SKS tadi yang Mem sebut. Ya, jadi semua mata kuliah yang diprogram ya ada di dalam KRS. Ya, jadi KRS itu nanti ada 2 halaman. Ya, ada KRS yang ganjil dan ada yang genap. Ya, jadi semua mata kuliah yang ganjil semester 1, 3, 5, 7 ya ada di dalam 1 KRS. Kemudian yang genap juga ya, 2, 4, 6, 8 ya ada dalam 1 KRS. Ya, jadi dia sistemnya ya per semester ya, 1 semester 1 SKS. Ya, jadi KRS ganjil dan KRS genap. Ya, sekarang yang kalian nanti program itu adalah yang ganjil. Ya, jadi itu nanti diisi, ya ada nama PA, ada nama ketua program studi, itu nanti ditanda tangan. Ya, dan yang terakhir adalah KHS ya. Ini sudah hasilnya. Ya, hasil studi. Jadi apa yang kalian program di KRS tadi yaitu akan keluar nanti di KHS. Ya, jadi seperti yang PAWD 1 tadi jelaskan bahwa
Ya, namanya KRS, rencana studi, ya harus sudah diisi ya di awal perkuliahan. Ya, jadi nanti setelah kegiatan ini kalian harus mengambil KRS, ya kemudian diisi dan isi di sistem kita ya, di Siakat. Oke. Nanti dinonton ya tutorialnya di YouTube yang sudah di-share oleh Pak Martono bagaimana memprogramkan mata kuliah ya melalui sistem kita ya, yaitu Siakat. Ya, jadi harus diprogram ya, harus diisi itu KRS-nya. Kalau tidak, ya berarti nanti tidak akan muncul mata kuliah nilainya di KHS-nya ya, karena kedua ini hal yang berkesinambungan. Ya, apa yang diprogram di KRS itu nanti yang muncul di KHS. Oke. Ya, kemudian ya coba perhatikan di KRS itu ya tadi bilang bahwa dia lembarnya itu per semester ya, ada ganjil dan genap. Ya, jadi mahasiswa yang nanti KHS-nya ya nilai IPK-nya itu di atas 3,5 ya dia boleh memprogram mata kuliah di semester atas ya. Jadi usahakan nilainya di semester awal dan seterusnya itu bagus. Ya. Yang menjadi fondasi adalah semester 1. Ya, coba perhatikan semester 1. Ya, jadi jangan sampai ada yang gagal di semester 1. Ya, karena dia akan mempengaruhi semester 2, 3 ya dan seterusnya. Jadi fondasinya itu harus diperkuat. Ya, misalnya ya, Mem kasih contoh. Misalnya di dalam satu semester, di semester 1 ada 5 mata kuliah. Ya, kemudian ada ya mata kuliah yang gagal ya dari 5 itu. Ya, berarti nanti di KHS-nya ya di hasil studinya itu akan IPK-nya akan berkurang. Ya, misalnya ada satu mata kuliah misalnya intensive course ya yang gagal. Ya, yang dapat error misalnya. Ya, itu artinya ya kamu harus memperbaiki mata kuliah itu nanti di semester yang sama, di semester ganjil. Ya, jadi di semester awal itu harus bagus ya. Kemudian ya kalau IPK-nya kurang, ya artinya nanti di semester depannya ya dia juga tidak bisa memprogram mata kuliah seutuhnya. Ya, yang diprogramkan di semester 2 atau di semester 3. Ya, misalnya di semester 3 ada 5 mata kuliah lagi yang ditawarkan. Ya, artinya dia tidak bisa memprogramkan semua mata kuliah yang di semester 3. Ya, karena dia harus memperbaiki mata kuliah tadi satu yang gagal di semester 1. Ya, makanya di KHS itu yang termuat di dalamnya ya semester ganjil 1, 3, 5, 7 ya. Kenapa seperti itu? Supaya yang gagal di semester 1 ya saat dia semester 3 dia bisa memprogramkan yang semester 1. Dia kembali ke semester 1. Ya, karena itu tadi gagal. Makanya mengingatkan ya di awal sebagai fondasinya semester 1 jangan ada mata kuliah yang gagal ya. Itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Baik teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai hal ini? Jika ada boleh diketik di chat. Ya, membahas satu topik ya, supaya tidak pas di topik selanjutnya tidak ada dilupakan ini, yang SKS, KRS dengan KHS. Oke, ya, next kita masuk ke ya percepatan penyelesaian studi. Ya tadi Mem sempat singgung ya satu bahwa ya mahasiswa yang IPK-nya di atas 3,5 ya dia boleh memprogramkan mata kuliah di semester atas.
Ya, jadi nanti di semester 3, ya kalau IPK-nya bagus, berarti dia boleh program mata kuliah di semester 5. Ya, ini salah satu cara ya supaya mahasiswa tersebut ya bisa menyelesaikan studinya dengan cepat. Ya, jadi kalau standar SKS yang diprogram per semester itu adalah 24. Ya, jadi misalnya yang ditawarkan di semester 3 itu hanya 21 SKS, ya kalau IPK-nya tinggi maka dia boleh tambah, ambil di semester 5. Satu mata kuliah misalnya supaya sampai ke standar yang ditetapkan yaitu 24 SKS. Yaitu tapi syaratnya IPK-nya harus 3,5 ya. Kalau di bawah itu tidak boleh. Ya, itu makanya perbaiki ya IPK-nya supaya dia bisa lompat di semester ambil mata kuliah di semester 5. Ya, itu. Kan menyelesaikan studinya ya fix 4 tahun ya. Jangan tambah-tambah lagi ya, atau 5 atau 6 tahun ya. Itu artinya ya lebih banyak waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Ya, yang kedua, ya bina hubungan baik dengan dosen dan tenaga kependidikan. Ya, jadi nanti seperti tadi yang Pak WD1 katakan bahwa ada nanti PA, penasehat akademik. Ya, jadi penasehat akademik itu ditentukan oleh program studi ya supaya mahasiswa yang merasa ada masalah ya dia boleh curhat ya ke dosen penasehat akademiknya. Ya, jadi kemudian ya menjalin hubungan dengan dosen-dosen yang lain. Ya, jadi kalau mau tanda tangan KRS ya atau menanyakan mata kuliah dan lain-lain ya di chat dengan sopan ya, please ya you text the lecturer ya dengan sopan ya, jangan chatnya ya seperti chat dengan temannya ya, please tell your semester, your name ya, jadi tulis namanya ya, semesternya, kemudian tujuannya apa ya, jangan baca dosennya tiba-tiba ada di mana sekarang ya, itu tidak boleh ya. Jadi sapa kemudian sebutkan namanya ya, semester berapa ya, dan jelaskan apa tujuannya ya. Kemudian dengan tenaga kependidikan ya, tenaga pendidikan itu ya staf-staf yang ada di FKIP ya, coba jalin hubungan baik ya, karena apa ya, mereka akan memberikan informasi yang berhubungan dengan akademik ya, misalnya mulai dari jadwal ya, jadwal semester, jadwal ujian semester, kemudian nilai-nilainya ya, kalau nilainya bermasalah yaitu nanti akan dihubungi langsung oleh baik itu dosen ataupun tenaga kependidikan ya, atau staf yang ada di FKIP. Kemudian yang ketiga yaitu ya mempunyai lingkaran pertemanan yang sportif ya, yang sportif, komunikasi dengan orang tua yang baik ya, ini sangat mempengaruhi penyelesaian studi ya. Ada mahasiswa ya yang semester 1 ya KHS-nya nilainya bagus ya, pas sudah masuk ya semester 2 ya sudah mulai menurun, semester 3 sudah tidak masuk kuliah. Ya, itu bisa jadi salah satu faktornya adalah punya lingkaran pertemanan yang tidak mendukung kegiatannya. Jadi teman ya yang sama-sama punya tujuan, ya punya rencana studi yang seperti yang disebutkan tadi di atas. Ya, jangan pas ada jadwal mata kuliah mau masuk, ya ada temannya yang ajak pergi, ya diikuti saja.
Itu berarti teman yang tidak mendukung ya rencana studimu. Kemudian ya komunikasi dengan orang tua, yang ya harus memiliki komunikasi dengan orang tua yang baik. Coba apa ya, apa yang dibutuhkan saat kuliah ya harus dikomunikasikan dengan orang tua. Tapi yang jujur, ya jangan, ini ada beberapa kasus ya yang terjadi, ya orang tuanya setiap semester, setiap bulan ya kirim uang, ya tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Ya jadi dari sekarang ya coba memang diniatkan untuk kuliah ya. Ya jangan sampai mengecewakan orang tua. Ya jadi sekarang kalau kita sudah punya niat untuk mencari ilmu, ya maka sudah dicatat amalnya mencari ilmu. Ya jangan niatnya ya cuma mencari teman, ya cuma mau hura-hura, ya ingat itu ya. Orang tua sudah bersusah payah ya mencari untuk menyisihkan sedikit pendapatannya untuk kamu, yang untuk bayar semester, tiap bulan untuk dikirim bayar kos, ya terus kamu cuma menyanyiakan itu ya, kasihan orang tua. Ya, kemudian upayakan untuk mengambil mata kuliah sesuai kurikulum tiap semester, ya itu tadi yang membilang ya. Jadi usahakan ya tiap mata kuliah yang ditawarkan tiap semester itu bisa diambil sepenuhnya. Ya, jadi kalau di semester awal ini sudah gagal, ya berarti itu nanti mengikuti. Ya, yakin dan percaya. Ya, semester 2 itu tidak bisa memprogramkan semua yang ditawarkan. Ya, artinya ya kamu akan lambat lagi 1 semester. Ya, itu sudah jelas ya akan lambat 1 semester penyelesaian studinya. Ya, selanjutnya adalah kenali strategi belajar sesuai dengan ya dirimu sendiri. Ya, tiap-tiap orang itu punya strategi belajar. Ya, dia punya cara tersendiri untuk bisa paham dengan apa yang dia tulis, bisa paham dengan apa yang dia baca. Ya, apalagi di program studi bahasa Inggris. Ya, ada structure, ya ada skills, ya ada komponen, ya ada pronunciation yang harus dia ingat. Ya, jadi buat strategi belajarmu ya. Bagaimana, apakah kalau misalnya menulis kalimat structure, ya dia butuh pulpen yang berwarna ya supaya dia mudah ingat misalnya tenses. Ya, itu berarti strategi si A, ya si B pakai strategi sendiri. Ya, jangan misalnya pinjam catatan dan lain-lain, ya. Bisa jadi ya kamu hanya bisa membacanya tapi tidak bisa memahami apa yang temanmu tulis. Ya, jadi bangun atau cari tips sendiri supaya bagaimana mudah ingat. Ya, mudah ingat dengan apa yang sudah di-share ya dari dosen ke mahasiswa. Tuh. Ya, yang terakhir adalah konsisten dan aktif dalam menyelesaikan skripsi. Ya, skripsi itu adalah tugas akhir, ya. Tugas akhir biasanya mahasiswa ya kalau sudah selesai magang, sudah selesai KKN, ya sudah mulai malas urus skripsi. Ya, jadi lambat keluar berarti tetap bayar SPP. Ya. Kasihan orang tua ya. Jadi usahakan ya setelah di program studi bahasa Inggris ya ada mata kuliah namanya Research Proposal Writing, yaitu mata kuliah yang isinya atau kontennya tentang ya dari situ kita sudah mulai mahasiswa sudah mulai ancang-ancang menulis skripsi. Ya, jadi jangan ya karena sekarang bilang kalian masih maba ya sudah ketakutan dengan itu. Jangan ya. Karena semuanya itu akan di ilmu-ilmu untuk itu sudah akan diberikan nanti setelah bertahap. Ya, mulai dari semester 1, semester 2,
Ya, nanti semester 3 itu ilmunya sudah bertambah. Ya, jadi jangan bilang, aduh saya tidak bisa di bahasa Inggris karena ini dan sebagainya. Ya, jangan ya, percaya diri bahwa kamu bisa. Karena semua dari ya bertahap ya ya sampai nanti di akhir semester insya Allah ya semuanya pada tahap advance. Ya, jadi untuk mahasiswa yang lain ya nanti kalau di kelas ya jangan karena ada temannya yang mampu ya tidak bisa ya mulai minder. Jangan ya. Ya semuanya dosen itu akan memberikan mulai dari basic ya mengajarkan dari dasar-dasarnya ya sesuai dengan kurikulum yang sudah didesain oleh program studi. Tuh. Ya. Oke, ya di program studi itu ada yang namanya himpunan ya, himpunan mahasiswa. Ya, nama himpunannya adalah HIMA PBI. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Yang kebetulan sekarang ini ya yang menjadi MC-nya adalah ketua himpunan. Ya, Naomi itu adalah ketua himpunan HIMA PBI. Ya, jadi di sini coba kalian bisa lihat ya di dalam kegiatan himpunan itu banyak kegiatan ya yang sangat bermanfaat untuk mahasiswa. Ya, kita ada kegiatan pengabdian, ya, ada kegiatan di sini sharing ya dengan salah satu dosen ya untuk menambah pengetahuannya ya selain di kelas, selain di kampus, ya ada HIMA PBI yang akan mendesain kegiatan-kegiatan yang menarik yang masih berhubungan dengan akademik. Ya, tuh. Kita masuk ke KRS atau Kartu Rencana Studi. Kartu Rencana Studi ini informasi penting buat kalian. Jadi KRS ini Kartu Rencana Studi ini kalian memprogram mata kuliah, itu program. Jadi kalian nanti mau kuliah, nanti sudah ditahu apa-apa saja mata kuliah yang saya program. Namanya adalah Kartu Rencana Studi atau KRS. Kartu Rencana Studi ini harusnya adalah diprogram dulu, baru setelah itu dia kuliah. Jangan kebalik, kuliah dulu, baru program KRS atau Kartu Rencana Studi. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi tolong bisa ingatkan kembali, Kartu Rencana Studi diprogram memang. Bagaimana kalian mau kuliah tapi tidak tahu apa mata kuliah apa saja yang kalian program? Kalian tidak tahu apa-apa saja di program. Ya, ini yang jadi masalah. Karena biasanya ada mungkin mata kuliah itu dia tidak program, tapi dia ikut saja karena dia tidak program Kartu Rencana Studi. Kartu Rencana Studi ini bisa diambil nanti di fakultas dengan syarat yaitu sudah membayar SPP. Saya kurang tahu itu berapa nominalnya. Kalau kita kan SPP-nya 2,5 ya. Saya kurang tahu itu berapa, apakah memang bisa bayar setengah dulu atau gimana, saya belum tahu. Nanti tanya nanti di fakultas berapa sebenarnya pembayaran untuk bisa mengambil Kartu Rencana Studi. Nanti ditanya ya, kalau Mulyadi berapa pembayaran baru bisa mengambil Kartu Rencana Studi atau KRS? SPP-nya? Mulyadi? Moderator? Ketua Himpunan? Iya Pak, ya Pak. Berapa SPP yang harus dibayar baru bisa mengambil? Ini kan kita 2,5 juta. Yang kemarin-kemarin itu berapa harus standarnya baru bisa mengambil Kartu Rencana Studi? Kalau yang waktu kemarin itu Pak 500-an Pak. Ya kayaknya kalau sekarang ini kayaknya sudah naik kalau tidak salah ya. Sudah 1 jutaan Pak. Kalau untuk registrasi KRS. Oh iya. Oke, terima kasih.
Jadi tolong ini mahasiswa baru itu kan SPP. Jadi memang kalau saya dulu di negeri, misalnya saya dulu di Tadulako dan di IPB di Jawa Barat, kami itu kuliah program dulu. Kami program dulu baru bisa masuk kuliah. Kalau saya dulu di Untet, kalau tidak program misalnya 1 hari kalian, nggak salah 1 hari ya, dikasih jangka waktu. Misalnya kalau jangka waktu sudah selesai, tidak memprogram berarti dihitung cuti. Nah ini kebalik sekarang. Kebaliknya adalah kuliah dulu, setelah itu program KRS. Kelabakan nanti pada saat di ujian. Karena ujian bisa ujian. Jadi saran saya adalah kalau punya uang sudah dikasih orang tua, jangan ditahan-tahan lagi. Yang jadi masalah adalah ini banyak kasus. Setelah uang diterima dan dikasih oleh orang tua, ditahan. Hati-hati ya untuk perempuan itu karena sudah banyak ada kasus. Kalau di Penjas sendiri, teman-teman nanti kan bergabung dengan teman-teman, saling bawa, tidak dirasa sudah semester 7, tidak dirasa sudah selesai. Nah, untuk sistem perkuliahan, di Penjas itu tadi seperti apa yang Pak sampaikan, di Penjas itu ada 2 sistem perkuliahan ya. Ada yang di dalam ruangan, namun sekarang dalam ruangan itu belum bisa, ya belum bisa di kelas, belum bisa karena masih pandemi, terus ini PPKM masih barangkali masih level 4 sehingga kita mungkin menggunakan daring. Nah, apa yang kalian akan dapatkan ketika di ruangan? Nah, teori-teori. Kalau di sepak bola berarti nanti teori tentang sepak bola dan lain sebagainya. Nah, terus ada di luar lapangan ya, atau di lapangan. Nah, kalau di lapangan, ini ada mata-mata kuliah praktek. Nah, ini mata kuliah praktek. Nah, tadi seperti yang Pak sebutkan, ada sepak bola, bola basket, badminton. Nah, ini kalian secara luring, ya, secara luring. Ini bisa praktek. Praktek di luar. Nah, indoor ini maksudnya di dalam, misalkan kalau kalian praktek badminton, nah, itu masuk dalam ruangan, tapi di lapangan ya, indoor. Teman-teman bisa bermain. Untuk di Penjas sendiri ya menyenangkan. Makanya ini kalau untuk perkuliahan di dalam Penjas itu sangat menyenangkan. Mengapa? Supaya tidak terlalu tegang, makanya biasa kalian bermain. Dalam sebuah mata kuliah, satu perkuliahan itu ada permainan-permainan tertentu yang akan disajikan oleh dosen-dosen ya, dosen pengampu mata kuliah. Jadi santai. Kalau di Penjas itu santai perkuliahannya. Namun jangan santai sekali ya. Santai maksudnya jangan terlalu kaku ya, jangan terlalu kaku. Nah, jangan terlalu kaku ketika mengikuti kuliah, jangan terlalu kaku. Nah, ini percepatan akademik. Jadi percepatan akademik ini tentunya tadi yang Pak sampaikan sebelumnya, dengan ada beberapa semester dari semester 1 sampai semester 8, usahakan teman-teman nilainya bagus semua. Nah, jadi sebenarnya begini, Pak, saya kasih tips ya. Yang paling penting itu ialah kehadiran teman-teman ketika kuliah ya, kehadiran yang paling penting, perkuliahan. Nah, terus di samping dari kehadiran ada namanya tugas, pasti kalian akan diberikan tugas. Nah, tentunya tugasnya harus dikerjakan, jangan sampai lewat, supaya mendapatkan nilai yang bagus ini. Nah, kalau nilai bagus kan semua semester 1, lanjut semester 2, lanjut semester 3, nilainya bagus semua kan tidak akan lama kalian kuliah. Insya Allah 4 tahun tepat waktu. Insya Allah ya. Insya Allah 4 tahun, tidak lebih dari 4 tahun, tidak lebih dari 8 semester tadi. Nah, tentunya dengan itu
jangan ada yang bolos-bolos, tidak pernah hadir ya. Tugas, khusus apalagi khusus mata kuliah praktek ya. Khusus mata kuliah praktek itu harus diperhatikan. Terus mata kuliah praktek harus diperhatikan. Karena perkuliahannya kalian nanti untuk mata praktek kalian masuk itu dari jam 6. Ya. Jam 6 pagi. Ya, jadi teman-teman mahasiswa untuk mata kuliah praktek masuknya itu jam 6 pagi. Kalau ada beberapa mata kuliah yang masuk di jam 6 pagi, makanya harus serius ya, serius untuk kuliah. Atau kebiasaan-kebiasaan yang tidak bisa bangun, usahakan pas mata kuliah prakteknya bisa bangun jam 6 pagi. Karena kalau tidak masuk berarti tidak hadir. Nah, kalau tidak hadir berarti mengurangi nilai dari dosen yang diampu. Nah, ini adalah merupakan salah satu alumni. Nah, ini 2020 ya, ini 2020. Jadi ini senior-senior kalian yang sudah selesai. Ini angkatan ke-8, angkatan kemarin yang selesai. Nah, adik-adik akan seperti ini nanti. Nah, tentunya yang tadi itu harus menyelesaikan 150 LKS ya, menyelesaikan bagaimana? Ya, kuliah bagus-bagus, apalagi ada yang dari luar daerah, adik-adik. Nah, kuliah usahakan orang tua tahu kuliah, harus kuliah bagus-bagus. Tunjukkan yang terbaik ya. Tunjukkan yang terbaik. Nah, kami penjas Kesrek tadi saya sudah jelaskan, Pak sudah jelaskan bahwa kita santai ketika kuliah, kita senang karena ada praktek ya. Nah, namun santainya jangan santai sekali. Biasa kalau orang sudah santai sekali sudah tidak masuk-masuk ya, setelah terlalu asik. Nah, ini wisuda. Kalau yang ini yudisium. Nah, ini yudisium. Disahkan menjadi sarjana pendidikan, setelah itu diwisuda. Nah, Ormawa, tentunya ini sudah dijelaskan waktu tadi fakultas. Jadi untuk penjas Kesrek ada ormawanya yaitu Hima PJKR ya. Himpunan Mahasiswa Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Nah, tentunya teman-teman yang sudah masuk menjadi mahasiswa penjas Kesrek wajib harus menjadi anggota Himpunan Mahasiswa PJKR. Ya. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Jasmani dan Rekreasi. Nanti di sini kalian akan berkreasi. Silahkan yang punya peluang ya boleh. Ini Hima PJKR 1 tahun pergantian pengurus. Boleh, teman-teman boleh masuk pengurus supaya menghidupkan Hima PJKR ya. Dan ini adalah anak-anak panti asuhan yang ada di Lukbangga, yaitu panti asuhan Al-Ikhlas yang ada di belakang PLTD, kemudian ada panti asuhan Aisyah, dan yang terakhir adalah panti asuhan Sulamul Falah. Lanjut, ini adalah program kerja kami selanjutnya yang telah terlaksana, yaitu bagi sembako di panti asuhan. Jadi kegiatan ini merupakan aksi sosial yang dibuat untuk menunjukkan kepedulian kita kepada orang yang membutuhkan, yaitu adik-adik yang ada di panti asuhan. Gitu. Kegiatan ini kita lakukan pada saat hari terakhir kita mengajar di panti asuhan tersebut. Dia di akhir pertemuan itu kita memberikan sembako ini kepada adik-adik yang ada di panti asuhan gitu. Kemudian program kerja kami selanjutnya itu adalah Jumat Bersih. Jadi, Jumat Bersih ini merupakan kegiatan bersih-bersih di Teluk Lalong yang dilaksanakan pada hari Jumat. Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk menjaga kebersihan Teluk Lalong dari sampah-sampah pengunjung dan masyarakat Luwuk. Teman-teman sendiri tahu kalau di Teluk Lalong itu banyak sekali sampah-sampah. Jadi kami berinisiatif bekerja sama dengan GAM Luwuk, yaitu Gabungan Aktivis Mantilobo, untuk membersihkan
Teluk Lalong ini gitu. Alasan nggak mengajak kita untuk menjadi pelopor kegiatan ini adalah karena mahasiswa kan adalah agent of change. Dengan begitu, masyarakat yang melihat kegiatan ini bisa termotivasi untuk bersama-sama menjaga kebersihan Teluk Lalong. Kalau bukan dari kita yang mengawali kegiatan ini, siapa lagi? Bukan karena kita adalah penerus bangsa gitu. Teman-teman bisa lihat ini video dan foto-foto yang kita sempat ambil pada saat kegiatan Jumat Bersih kemarin. Lanjut. Kegiatan terakhir yang kita lakukan itu adalah our English Club atau on our corner English Club. Kegiatan ini merupakan kegiatan ekstrakurikuler yang dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemui mahasiswa pada saat di kelas. English Club ini adalah tempat di mana kita bisa belajar bersama, berbagi ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan wawasan keilmuan seputar bahasa Inggris dalam situasi yang santai dan menyenangkan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Lubuk Banggai, dan kegiatan ini itu sudah dilaksanakan dari bulan Juni kemarin. Dan dilakukan itu setiap minggu, yaitu hari Sabtu. Sebenarnya kegiatan ini itu kita lakukan di RTH, tetapi karena situasi pandemi ini, jadi kita alihkan kegiatan ini ke Zoom meeting. Teman-teman bisa lihat di layar handphone teman-teman atau laptop, ini adalah beberapa foto yang kita ambil pada saat kita melakukan kegiatan Our English Club.